Baik, terima kasih. Kita mulai malam hari ini. Teman-teman sekalian, selamat datang dan selamat bergabung pada seluruh peserta webinar untuk memudahkan perkenalan dengan sesama peserta. Mungkin dari teman-teman bisa menggunakan nama asli di penamaan Zoom malam hari ini. Seperti yang sudah kita jadwalkan malam hari ini, kita mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Sambil menunggu teman-teman yang lainnya, mungkin ini sudah ada beberapa partisipan yang sudah bergabung dengan kita. Biasanya nanti di tengah jalan itu selalu nambah. Jadi untuk di awal acara mungkin tidak masalah dengan jumlah seperti ini, kita mulai saja. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada yang mau mempersiapkan pertanyaan, nanti kita buka sesi pertanyaan di bagian akhir. Teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar atau di kolom chat untuk teman-teman yang ada di Zoom. Oke, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam literasi teman-teman semua. Salam hangat dari kami penerbit Buku Indonesia untuk semua peserta maupun pembicara malam hari ini. Selamat datang. Sekali lagi kami sampaikan dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya malam hari ini. Malam hari ini kita akan membedah salah satu buku yang cukup relevan untuk teman-teman yang sedang bergelut gitu di bidang penjualan, entah itu sebagai owner, sebagai peserta, sebagai karyawan, ataupun sebagai entrepreneur yang memang baru masuk ke dunia penjualan atau pemasaran. Malam hari ini untuk buku ini cocok banget untuk dibaca dan dijadikan salah satu referensi untuk teman-teman growth di bidang pemasaran dan penjualan. Kemudian acara hari ini diselenggarakan menggunakan Zoom dan juga live langsung di akun YouTube channel Penerbit Buku Indonesia. Acara malam hari ini diselenggarakan oleh Penerbit Buku Indonesia dan support penuh oleh Penerbit Publish. Terima kasih dan selamat datang para pembicara. Malam hari ini kita ada Mas Gilang Mukti dan juga Pak Moto. Ini Pak Moto baru banget landing, teman-teman. Jadi malam hari ini kalau teman-teman tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, karena Pak Moto ini salah satu coach di bidang penjualan dan marketing. Jadi bisa sekali malam hari ini kita menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Begitu. Untuk memperlancar acara malam hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi ada rule malam hari ini yang mungkin teman-teman perlu perhatikan, yaitu pertama, peserta mengisi absen saat webinar di awal dan di akhir acara. Link absen sudah kami kirimkan di kolom chat, dan juga nanti yang masuk ke grup WhatsApp, itu nanti juga kami akan kirimkan di grup WhatsApp. Kemudian peserta dipersilakan mengaktifkan kamera dengan menggunakan latar yang sudah kami kirimkan juga di grup jika device-nya mendukung, tapi jika device-nya tidak mendukung, tidak masalah. Peserta wajib berpakaian sopan dan rapi saat mengaktifkan kamera. Peserta wajib mematikan mikrofon selama acara berlangsung untuk memperlancar acara malam hari ini. Peserta dimohon untuk mematikan mikrofon selama jalannya acara. Room chat dapat digunakan untuk menampung pertanyaan selama jalannya webinar. Untuk pertanyaan langsung pada narasumber akan dilakukan di sesi tanya jawab. Kemudian mikrofon peserta dapat diaktifkan ketika nanti di sesi tanya jawab dengan melakukan raise hand sebelumnya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Bagi peserta aktif dan beruntung malam hari ini kita akan sediakan 2 buku free dari buku yang ditulis oleh Pak Moto, yaitu buku Hebat Jualan dalam 10 Hari. Dan ada 3 voucher untuk diskon 35% bagi 5 orang pemenang. Namun untuk seluruh pendaftar dan peserta yang akan ikut malam hari ini akan dipastikan mendapatkan voucher diskon sebesar 15%. Kemudian selain voucher dan buku, kami akan bagikan sertifikat pada seluruh peserta yang
mengisi form absensi. Jadi mohon untuk pengisian form absensi itu menggunakan nama lengkap dan gelar jika dibutuhkan, karena nanti penggunaan nama sertifikat itu kita ambil dari absensi teman-teman yang sudah diisikan gitu. Oke, sebelum memulai acara pada malam hari ini dan diskusi lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ardiansa Baru Alam, dan kita ada 2 orang pembicara yang sangat menarik menurut saya malam hari ini. Yang pertama adalah Bapak Moto Elvianoli, atau beberapa orang menyebutnya Coach Elvianoli karena motonya jarang dikeluarin ya, Bu ya. Ini lebih seringnya Pak Moto itu dipanggilnya Coach Noli, Coach Elvianoli, segitu. Pak Moto ini adalah seorang coach dan juga konsultan sales marketing independen. Jadi selain itu juga content creator, terus penulis, coaching, inspirator, dan juga motivator, baik itu sales marketing maupun market analis, begitu. Kurang lebih ini data yang saya dapatkan. Beliau aktif menjadi coach itu mulai 2021, dan sebelumnya banyak sekali pengalaman, mulai dari business manager di tahun 2000, kemudian branch manager, jadi business manager lagi. Terus yang sangat menarik perhatian saya itu ketika beliau sebagai regional sales manager Indonesia Timur, itu penjualan rata-rata per bulan di PT Metro Drug Indonesia, penjualan rata-rata per bulan 200 miliar. Nah, ini teman-teman bisa nanya ini, gimana sih caranya dapat 200 miliar per bulan ke Pak Motoh ini, mumpung malam hari ini kita bisa berjumpa dengan beliau. Kemudian juga sebagai National Sales Marketing Manager di Indra Kojaya Perkasa, kemudian terakhir itu di Wilra Mahakarya Indonesia di Sidoarjo. Beliau juga sebagai Sales and Marketing Director. Kemudian di Sejahtera Abadi di Banjarmasin itu sebagai Managing Director. Jadi latar belakangnya cukup menarik perhatian kita. Jadi kalau misalkan teman-teman malam hari ini ingin bertanya kepada beliau, kami persilahkan gitu. Tapi nanti di akhir sesi diskusi kita. Kemudian kita lanjut, selanjutnya ada Mas Gilang. Mas Gilang ini nama lengkapnya Mas Gilang Mukti Prabowo. Beliau ini sekarang menjabat sebagai General Manager penerbit buku The Publish dari tahun 2021. Sebelumnya sebagai manajer sales dan juga manajer sales dan juga kepala divisi cetak untuk penerbit The Publish. Beliau sudah menempuh S2 Manajemen di Universitas Islam Indonesia, konsentrasinya strategi. Jadi nanti malam hari ini kita akan diskusi terkait penjualan, marketing, dan juga nanti mungkin ada sudut pandang pengalaman dari Pak Motoh dan juga sudut pandang dari Mas Gilang, seperti itu. Oke, masuk ke acara inti malam hari ini. Webinar kali ini kita akan bagi menjadi 3 sesi, teman-teman. Yaitu nanti kita akan bedah buku. Sesi pertama itu membahas tentang isi bukunya. Seperti itu nanti akan disampaikan oleh Pak Moto. Sebenarnya bukunya isinya apa sih? Gitu. Kemudian nanti akan dibedah juga oleh Mas Gilang, sudut pandang dari Mas Gilang terkait buku ini, baik secara konseptual maupun dari sudut pandang praktisnya gitu. Kemudian sesi kedua itu ada diskusi. Diskusi ini nanti kita akan mengkontekskan bukunya ke beberapa tema yang sudah kami tentukan, dan terakhir tanya jawab. Jadi teman-teman bisa mulai tanya jawab setelah para pembicara menyampaikan hal-hal yang sudah dipersiapkan gitu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada
kepada Pak Moto untuk menyampaikan isi buku yang sudah ditulis seperti apa. Monggo Pak Moto. Oke, terima kasih. Panitia ini luar biasa supportnya ya. Selamat datang untuk, halo, kedengaran ya? Kedengaran Pak. Oh iya, oke. Terima kasih untuk semua peserta. Semangat pagi. Pagi. Ya, itu yang lainnya udah jawab mungkin. Oke. Wah, ini dari mana ini? PKY ini apa? Palangkaraya, Pak. Kalimantan. Palangkaraya, oke. Kalimantan. Saya baru dari Banjarmasin, Mas. Barusan aja landing, makanya ini langsung buru-buru sama Mas Gilang langsung dicepat-cepatin ini. Panggil, oke. Salam kenal dulu untuk semuanya. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu atau sudah kenal saya juga ya. Selamat bertemu kembali. Ya, mungkin waktunya singkat. Tadi sudah diperkenalkan sama Mas Gilang sebagai moderator. Kalau ada yang tanya, kenapa kok judulnya hebat jualan dan bagaimana tentang sales marketing ya? Ya, jadi kalau ditanya hebat jualan dalam 10 hari, kenapa sih buku ini bisa terbit? Sebenarnya pada intinya saya itu prihatin. Hampir 25 tahun saya orang sales, saya orang marketing. Tapi selalu banyak orang sales atau orang yang jualan atau orang marketing ini selalu mengalami masalah. Takut ditolak, takut produknya tidak laku, takut karena perang harga, takut dengan adanya penolakan atau komplain dari customer. Nah, jadi kalau ditanya kenapa sih terbit buku ini gitu. Intinya saya prihatin. Mengapa orang-orang sales, orang-orang marketing selalu khawatir kalau produknya ditolak. Persoalannya kan bukan ada di produk, bukan ada di diskon atau promosi. Persoalannya itu ada di kita, ada di orang sales. Kalau kita bicara teori, salesmanship itu kan bagaimana kita mempengaruhi orang lain supaya mau melakukan atau mengambil satu tindakan dari apa yang kita tawarkan. Ya, jadi 24 tahun saya concernnya banyak di sales dan memang sales itu bidang saya selama ini. Saya seorang salesman. Kalau ditanya karir saya bermula dari seorang salesman dan terakhir saya kembali lagi buku ini ada rasa prihatin kepada orang-orang sales karena selalu khawatir, selalu takut kalau ditolak. Intinya, buku ini bagaimana kita bisa mempengaruhi orang dengan berbagai sudut pandang yang profesional. Sebagian orang mungkin di sini yang ikut webinar malam ini pasti ada yang orang sales, ada orang marketing, atau ada orang yang mungkin baru mau terjun di sales, atau bahkan para pebisnis atau para pengusaha yang memiliki tim-tim sales. Nah, jadi saya bilang buku ini sih bisa dikatakan intinya di dalamnya bagaimana kita bisa mempengaruhi orang supaya orang tersebut mau menggunakan atau berkeinginan untuk pakai produk atau jasa yang kita tawarkan. Simpelnya seperti itu. Dari bagaimana kita membangun pola berpikir, mindset-nya tadi, sampai dengan bagaimana kita bisa mempengaruhi orang supaya dia mau pakai produk, mau pakai atau jasa yang kita tawarkan. Mungkin ada beberapa, saya selain juga webinar ini kan yang diprakarsai oleh Buku Nesia di Publish Group,
Saya juga melakukan beberapa training di orang-orang sales marketing sekalian bedah buku. Sekalian bedah buku ini. Sebagian sih tanya, kenapa kok bisa hebat jualan dalam 10 hari? Apa bisa? Yakin bisa? Kalau saya orang sales ditanya, yakin bisa. Kalau dibilang kan Pak James Wee juga ngomong kan di sini. Bahkan di review secara online pun Pak James Wee bilang, kalau memang dilakukan, pasti kita bisa hebat jadi orang sales, bisa jualan, produk apapun bisa dijual. Persoalannya bukan ada pada produk, bukan ada pada promosi. Tapi persoalan pertama adalah pada diri kita orang sales. Kalau ditanya, Bapak dan Ibu atau teman-teman yang ada di online saat ini, apa harus beli produk itu? Apa harus beli buku ini? Gitu. Saya bilang, enggak harus beli. Tapi kalau merasa tidak pernah ditolak konsumen atau customer, berarti ilmu jualannya belum level atas. Kalau masih sering ditolak, atau kalau masih sering grogi, atau masih sering takut ketemu konsumen, wajib beli. Tapi kalau sudah merasa jago, sudah hebat jualannya, tidak pernah ditolak, tidak harus beli. Intinya, buku ini ada rasa prihatin. Kenapa sih kita orang sales selalu khawatir ditolak? Mengapa kita jadi orang sales tidak bisa jual produk? Sebagian yang ada di webinar malam ini adalah orang-orang sales. Sudah berapa kali kita ditolak? Persoalannya bukan karena penolakan, persoalannya karena kitanya yang tidak bisa mempengaruhi konsumen. Bagaimana cara mempengaruhinya? Ada di sini. Apa saja? Salah satu bab saya menjelaskan bagaimana kita ini menjual produk kepada konsumen dengan seperti bermain sulap. Jadi, bagaimana kita mempengaruhi si konsumen, dia tertarik dan mengatakan, wow, akhirnya dia beli. Akhirnya dia mau pakai produk yang kita tawarkan. Inti buku ini, kalau cuma dibaca juga percuma. Orang sales itu tidak pernah jadi hebat kalau tidak pernah berlatih. Saya bisa tulis buku ini, inspirasinya 20 tahun. Bagaimana wawasan dan ilmu saya yang sering saya gunakan, saya tuangkan dalam satu buku yang oleh penerbit buku Nesia bisa dikemas jadi 200 halaman. Saya juga tidak tahu kalau bisa jadi 200 halaman. Saya pikir tidak sampai 100 halaman. Ternyata 20 tahun saya mempelajari dan berkecimpung di dunia sales, itu bisa dikemas dalam 200 halaman. Jadi kembali lagi, buku ini ada karena saya prihatin dengan Bapak dan Ibu, teman-teman orang sales marketing yang selalu takut. Kenapa harus takut? Karena tidak perlu takut. Yang takut itu kalau Bapak dan Ibu tidak nawarin. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh diakui atau tidak, sebagian orang sales selalu mengemis, Pak. Datang ke toko, bahasanya bagaimana? Bu, Ci, Koh, Mas, Mbak, minta tolong beli produk saya satu aja. Kalau enggak saya dipecat. Sedih, Pak, saya mendengar itu. Saya, kalau produk yang sudah diproduksi, pasti bisa dipakai oleh siapapun. Tidak mungkin lolos Dinas Kesehatan, Balai POM, Dinas Perdagangan, terus habis itu dipasarkan.
Ya, jadi seperti itu. Intinya satu pesan, buku ini mungkin tidak akan berguna atau berfungsi bermanfaat untuk teman-teman yang ada di sini kalau tidak langsung berlatih. Latihan, latihan, latihan. Intinya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan atau dari Mas Gilang ada sesuatu masukan. Baik, terima kasih Pak Moto atas penjelasannya. Terima kasih Pak Moto. Selanjutnya mungkin untuk mempersingkat kita lanjut ke Mas Gilang. Mas Gilang mungkin ada yang ingin disampaikan terkait bukunya Pak Moto ini. Monggo. Oke, terima kasih waktunya Mas Ardi. Suara jelas ya Mas Ardi? Jelas Mas. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk rekan-rekan semua yang hadir di kesempatan hari ini karena saya kira teman-teman termasuk orang-orang yang beruntung gitu. Karena sendiri ketika tadi dibacakan profilnya Pak Moto, termasuk juga mengecek profilnya di LinkedIn, di YouTube. Wah, ini sales senior nih, bahkan saya juga harus belajar banyak dari Pak Moto. Apalagi tadi omsetnya lumayan besar nih. Kalau bisnis kan biasanya kita ukurannya omset ya Pak Moto ya. Kalau misal omsetnya kecil berarti ini salesnya masih bermasalah nih. Nah, kalau omset mulai gede, wah ini salesnya udah jos banget ini. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama ya teman-teman ke Pak Moto tentang bagaimana pengalaman beliau selama 20 tahun yang terangkum sampai 200 halaman ini. Awalnya ini juga teman-teman, ketika saya diminta untuk membedah buku terus lihat bukunya, ini buku tebal banget sampai 200 halaman gitu ya. Tapi pas kemudian saya buka bukunya dan baca satu bab sampai kemudian di bab terakhir gitu ya tentang gimana caranya kita bisa membuat konsumen yang menolak itu juga bisa sampai tetap closing gitu ya, atau kemudian bagaimana menerima tanggapan-tanggapan tentang penolakan. Saya tahu langsung ini tidak mungkin bukunya sampai 200 halaman kecuali memang berdasarkan pada pengalaman langsungnya Pak Motoh gitu ya. Artinya buku-buku ini tadi sudah sempat disinggung sama Pak Motoh ya, buku ini bukan buku teori gitu. Dan kalau nanti teman-teman baca, teman-teman akan temukan kalau buku ini beneran murni bukan buku teori dan ini adalah buku praktek. Artinya apa kalau misal kita tidak praktekkan buku ini, ya nanti kita tidak akan mendapatkan manfaat yang sangat besar dari Pak Motoh ini. Gitu, cuma karena hari ini saya diminta untuk membedah bukunya, buku tentang hebat jualan dalam 10 hari yang sudah ditulis oleh Pak Motoh. Jadi, hari ini saya izin untuk memberikan sudut pandang saya terkait dengan bukunya yang berjudul Hebat Jualan dalam 10 Hari. Kalau teman-teman perhatikan aslinya ini judulnya aja udah hebat jualan dalam 10 hari. Ini judulnya aja udah menjual gitu ya. Dan nggak mungkin orang-orang yang tidak berpengalaman dalam melakukan penjualan mampu membuat judul-judul seperti ini gitu. Karena akan jadi bumerang kalau misal kemudian ada yang nanya, "Emang bisa ya sampai 10 hari jualan?" Padahal tidak bisa. Nah, tapi karena ini ditulis karena berdasarkan pengalaman, jadi bukunya saja sudah dari judul sudah mampu menjual bukunya gitu. Buku ini jelas nanti akan berguna sekali teman-teman untuk rekan-rekan yang memang bekerja di sales, bahkan, saya pikir bukunya tetap akan berguna di luar orang-orang sales. Karena pada dasarnya mungkin yang, saya kurang tahu ya, mungkin di antara peserta ada yang memang bercita-cita sebagai orang sales atau mungkin ada yang, hanya apa ya, kayak pengen jadi pengusaha, bukan hanya ya, pengen jadi pengusaha atau bahkan yang tidak ada minat sama sekali di bidang sales, ini teman-teman perlu ketahui kok sales ini adalah kemampuan basic ya, kemampuan fundamental utama sebagai seorang manusia ini saya kira kita harus bisa sales semuanya, apalagi di zaman-zaman sekarang di mana persaingan SDM, kemudian juga persaingan hal-hal yang mungkin, setelah lulus kuliah juga harus ketemu dengan dunia kerja. Di dunia kerja juga nanti akan bersaing dengan orang-orang lain yang kemudian juga, memiliki pengalaman-pengalaman yang sangat besar. Sales ini adalah kemampuan yang sangat dasar dan harus harus wajib dimiliki oleh tiap orang kalau pengen sukses. Jadi ini harus dibaca gitu ya. Kemudian, terkait dengan bukunya di awal-awal ini ada salah satu hal yang menurut saya cukup menarik. Saya di The Publish sudah baru di 7 tahun Pak Moto, jadi belum terlalu lama, belum selama Pak Moto kerja, jadi saya di sini sebagai, junior. Ketika membaca satu hal di bagian awal itu tentang kita itu harus bisa menyatukan diri dengan visi dan misi perusahaan. Nah, ini menariknya gimana teman-teman? Kalau teman-teman nanti akan menjadi seorang sales, biasanya nih orang-orang sales itu nanti akan diajari tentang product knowledge.
Itu pasti tuh product knowledge, fungsionalnya kayak gimana, kemudian bentuknya kayak gimana, eee, ruang lingkup produknya kayak gimana, manfaatnya seperti apa, nanti teman-teman akan pasti diajari oleh pimpinannya atau kemudian, owner perusahaan dan lain-lain. Nah, tapi ketika kemudian Pak Motoh di bagian awal ya, ini di bagian bab 2 sebenarnya, di bab 2 kemudian menyatakan bahwa kita harus menyatukan diri ke dalam visi misi perusahaan. Ini hal yang saya sendiri kayaknya ngerasa ini luput ini di penerbit di-publish ini luput ini karena, visi ini biasanya hanya ada di tataran manajemen gitu ya dan untuk sampai di level teman-teman sales ini tidak terlalu dalam. Nah, kenapa visi ini menjadi penting? Jadi ketika kemudian kita memahami bahwa perusahaan itu membuat produk, tadi sempat disinggung oleh Pak Motoh ketika sudah lolos BPOM, ketika sudah lolos uji-uji dan lain-lain bagaimana gitu ya, yang sudah dibuat oleh perusahaan, pasti memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh konsumen. Nah, mungkin ketika kemudian kita melakukan penawaran-penawaran, kita melakukan probing ke konsumen, melakukan presentasi, kalau kita tidak paham visi misi perusahaan, biasanya nanti presentasinya agak berbeda. Atau misalnya kalau misal teman-teman, perhatikan ya, di dunia gitu ya atau kemudian dimanapun kan produk itu sebenarnya ada banyak ya, produk A, produk B, sama-sama skincare misalnya atau kemudian, kalau di penerbitan itu sama-sama buku, sama-sama penerbitan. Nah, apa sih yang kemudian membedakan antara produk satu dengan produk yang lain? Nah, ini akan sangat terkait dengan visi dan misi perusahaan. Jadi, value yang ingin dibangun perusahaan ini yang akan membedakan dan menjadi ciri khas antar perusahaan gitu. Jadi, ini saya sangat sepakat itu ya, saya sangat sepakat bahwa di bagian awal disampaikan bahwa, seseorang yang ingin masuk ke dalam dunia sales itu sebisa mungkin harus bisa menyatukan diri ke dalam visi dan misi perusahaan. Nah, kemudian di bagian yang lain Pak Motoh menyampaikan bahwa salah satu yang harus dimiliki oleh orang sales, nah ini di bagian awal banget malahan adalah tentang mental gitu. Jadi seorang sales itu harus memiliki, mental yang baik gitu ya, tidak hanya cukup tapi mental yang baik, kemudian juga memiliki komitmen yang tinggi dan tidak mudah menyerah. Nah, ini lagi-lagi ini juga hal yang sangat penting gitu teman-teman. Kenapa? Karena begini, seseorang ketika kemudian dihadapkan pada penolakan ya, ini tidak ngomong tentang belum belum berbicara tentang teknik-teknik gimana mengatasi penolakannya. Tapi kemudian ketika seseorang itu sudah ditolak ini, tadi sempat disinggung juga. Jadi kalau orang sales belum mengalami penolakan itu kayaknya belum belum sales ya. Jadi kalau orang sales itu pasti akan mengalami penolakan dan kalian nanti akan bertemu dengan berbagai macam jenis penolakan, penolakan karena harga, penolakan karena belum pengen konsumsi produknya, masih ada produk yang lain misalnya, atau kemudian penolakan karena, "Saya konfirmasi dulu ke bapak saya konfirmasi dulu ke atasan saya," dan lain-lain. Ini kan jenis-jenis penolakan. Nah, ketika kita berhadapan dengan penolakan-penolakan ini, orang-orang sales yang kemudian tidak memiliki mental yang baik, itu akhirnya akan jadi down. Nah, ketika sudah down, masalahnya apa? Mereka tidak berani lagi menawarkan produk. Bahkan yang terjadi biasanya malah akhirnya akan terjadi keraguan. Keraguan untuk, mempresentasikan produk, keraguan untuk menawarkan produk. Dan ini pernah saya alami, teman. Jadi ketika di satu waktu, dari The Publish saya diminta untuk meng-handle salah satu unit. Unitnya waktu itu tentang produk-produk kesehatan begitu ya. Nah, jadi dari awal, ketika saya handle itu kan timnya masih baru tuh, timnya baru, saya juga baru paham tentang, produk-produk kesehatan dan secara garis besar perusahaan juga belum terlalu jelas, jadi ini kayak UMKM begitu ya, Nah, di bagian awal, ketika saya handle, salah satu permasalahan yang saya temukan adalah, ini kok omsetnya tidak naik-naik gitu ya. Saya juga dimintain pertanggungjawaban oleh pimpinan gitu ya. Ditanya, "Ini kenapa udah sampai sebulan tidak naik-naik?" Nah, skrip sudah dibuat gitu, skrip sudah dibuat, kemudian yang lain-lain terkait dengan product knowledge sudah dibuat, marketing kit sudah dibuat, jadi udah hampir lengkap gitu ya. Nah, tinggal prakteknya. Nah, pas praktek ini yang kemudian temukan setelah kemudian dicek ya kenapa penjualan tidak naik adalah karena orang sales-nya yang ada di lapangan itu ragu. Mereka ragu kalau produk-produk yang sudah dibuat oleh perusahaan itu akan mengatasi masalahnya, calon konsumen. Bayangkan ya, orang sales-nya sudah ragu dengan produknya. Kalau orang sales-nya aja sudah ragu dengan produknya, kira-kira dia akan sampai ke konsumen tidak? Dia tidak akan sampai ke konsumen, dia akan menawarkan dengan tidak percaya diri gitu. Dia tidak akan mampu menyebutkan fungsional-fungsional produk yang mungkin tidak tertulis secara benefit. Makanya ini akan jadi 2 hal yang sangat baik di bagian persiapan dan ini, saya kira sangat tepat gitu ditaruh di bagian awal tentang persiapan mental dan yang kedua adalah
bagian tentang kita harus mengetahui produk dan kemudian apa yang ingin diselesaikan oleh perusahaan. Perusahaan ingin memiliki value seperti apa. Perusahaan itu ingin membantu memberikan solusi seperti apa kepada orang yang dituju gitu ya, di target marketnya ini. Jadi ini pasti di bagian awal ya teman-teman. Di bagian awal ini kita sudah dibawa hal-hal yang sangat menarik gitu ya. Tapi karena ini kan kita bedah buku nggak mungkin 200 halaman, saya nggak mau nyampein semua. Jadi buat teman-teman yang memang sangat tertarik gitu ya, sangat tertarik, saya sangat merekomendasikan untuk nanti dibaca sampai di bagian akhirnya. Tapi ada beberapa hal lain juga yang kemudian saya temukan terkait dengan buku ini yang jadi pengetahuan juga buat saya adalah tentang jenis customer gitu. Jadi sebenarnya di lapangan itu kita udah biasa nanti ketika melakukan penawaran itu ada calon-calon customer yang pendiam. Jadi kalau misal kita melakukan penawaran, "Bapak, Ibu, gimana terkait dengan produknya? Apakah ada hal yang ingin ditanyakan?" Misal seperti itu ya. Sana jawabnya cuma, "Oh tidak, terima kasih." Ini kan ada di sini nanti dibahas tentang customer pendiam. Atau kemudian adalah tentang customer pengoceh. Jadi ada teman-teman, nanti ketika teman-teman bertemu dengan orang sales, bertemu dengan calon customer, itu ada orang yang diam sekali, ada yang ngomong terus ya, kita baru nanya, dia akan ngomong terus, atau dia itu yang malah lebih pengalaman dari kita. Termasuk juga ada yang suka ngeluh gitu ya, dia dia mengeluhkan terkait dengan layanan, kemudian dia juga mengeluhkan terkait dengan kadang-kadang yang ditemukan dia malah ngeluh dengan kondisi dirinya sendiri gitu. Nah, ini cara mengatasinya gimana? Nah, cara mengatasinya sudah disampaikan di buku ini. Nah, mungkin yang sedikit saya ceritakan terkait dengan di antara 4 tipe ya, 4 tipe customer ini, misal tadi pendiam, pengoceh, dan si tahu segalanya serta pengeluh itu tentang pengeluh gitu. Karena saya baru praktek ini, saya baru praktek kemarin bertemu dengan salah satu customer. Jadi kan di kami di penerbitan itu ada penulis gitu ya. Jadi penulis ini entah kenapa tiba-tiba menghubungi dan memberikan keluhan-keluhannya gitu ya. Dia menyampaikan keluhan A, keluhan B, setelah kemudian keluhannya ditanggapi, selesai, diam. Saya kira udah selesai, oh besoknya datang lagi, dia menyampaikan keluhan lagi. Kemudian, beberapa kali menyampaikan keluhan. Nah ternyata ketika keluhan-keluhan itu kita tanggapi dengan empati, seperti yang kemudian ada di buku ini, kita dengarkan dengan baik, kemudian juga kita mencoba untuk memahami permasalahannya apa, kemudian kita, menanyakan bagaimana sih kebutuhan dari, calon customer-nya, apa yang diharapkan gitu, apa yang kemudian ingin diselesaikan. Nah, ketika kita sudah tahu masalahnya dan akhirnya bisa memberikan solusi, ternyata itu akan jadi solusi yang baik gitu ya. Dan ya ini perannya gitu ya, peran sebagai seorang sales dan ini yang, saya lihat gitu di antara, beberapa hal yang, beberapa buku sales yang pernah saya baca. Jadi bukunya Pak Motoh ini salah satu hal yang menurut saya kelebihan adalah sangat concern terhadap customer yang pertama itu ya. Jadi customer itu kalau akan dibaca itu lengkap sekali tentang, perilaku customer, tentang, jenis-jenis customer, kemudian juga cara menghadapi customer tipe ini, cara menghadapi customer tipe itu, cara menghadapi penolakan yang seperti ini, bahkan sampai di bagaimana melakukan komunikasi dengan customer supaya mereka itu mau menerima kita, itu ada. Atau misalnya ya di salah satu bab itu ada juga tentang, sebelum kalian jualan, kalian harus bisa jual diri sendiri gitu ya. Ini bukan dalam konotasi negatif ya teman-teman. Tapi memang kenyataannya, orang-orang yang ada di lapangan ya, para sales itu, mereka itu customer-customer akan membeli produk kita ketika mereka sendiri sudah percaya dengan sebagai seorang sales. Mungkin kalau teman-teman pernah baca ada beberapa penelitian yang dikeluarkan oleh saya kurang tahu ya lembaganya apa, tapi, saya pernah ikut satu kegiatan kemudian disampaikan bahwa profesi sales ini profesi yang salah satunya tidak dipercaya gitu ya, selain dari hakim, anggota politik dan lain. Nah, ada di bagian awal ini ada bagian sales. Orang-orang sales ini dianggap tidak memberikan informasi yang bisa dipercaya begitu. Nah, ketika kemudian di buku ini disampaikan bahwa kita harus bisa menjual diri kita sendiri sebelum menjual produk, maka saya katakan ini adalah hal yang benar sekali teman-teman gitu. Jadi kalau misal teman-teman, melakukan penawaran produk, tapi dari awal kalian misal datang dengan kondisi yang acak-acakan, kemudian kalian juga tidak mempersiapkan, cara komunikasi yang baik, marketing kit yang baik, tidak menyiapkan presentasi yang baik, bahkan tidak memiliki pemahaman tentang siapa target marketnya. Kita datang kepada seseorang gitu ya, pimpinan perusahaan untuk melakukan kerjasama, kita tidak mencari tahu profilnya, apa yang disukai, apa yang tidak disukai dan lain, itu sudah akan menjadi hal yang kurang baik karena kita tidak akan diterima sebagai seorang sales di sana gitu. Nah ini, buku ini benar-benar tentang praktek ya, di bagian bab per babnya
sudah ada jelas misal, bagian A, gimana caranya melakukan ini. Nah, nanti sudah ada panduan teknisnya dari Pak Motoh itu jadi cukup lengkap. Nah, lagi-lagi karena memang buku ini adalah bukan buku teori dan buku ini adalah buku tentang praktek, kalau kemudian tidak dipraktekkan ya tidak akan bisa. Bahkan di, bagian awal sudah dikatakan oleh Pak Motoh kalau misal mau, eee, praktek, nah baru baca buku ini. Misal teman-teman baru mau presentasi, oh di bagian presentasi buka tuh, oh bagian presentasi membahas tentang ini, tentang itu gitu. Nah, kalau misalnya sudah praktek, kemudian ada yang kurang pas, teman-teman merasa tidak, apa ya, belum bisa maksimal. Nah, ini. Jadi kalau misal teman-teman melakukan praktek, jadi praktek itu akan menjadi semakin baik ketika kita melakukan repetisi yang sering. Nah, Pak Motoh selama 20 tahun, itu kan tidak mungkin tiba-tiba langsung, wah gitu ya, tidak mungkin langsung besar sekali, tidak gitu ya. Pasti Pak Motoh juga melakukan repetisi yang sangat konsisten. Beliau berusaha untuk, menjadi pribadi yang, lebih dari yang lain, pasti itu terjadi gitu ya. Karena, seorang sales yang tidak ingin menjadi seorang yang lebih baik daripada rekan-rekannya yang lain, atau mungkin kalau di kami disebut, orang-orang sales itu harus memiliki keinginan berprestasi lebih dibanding teman-teman yang lain. Bahkan kadang-kadang, di kami ya orang-orang sales itu memang harus memiliki ambisi-ambisi khusus gitu ya, ambisi-ambisi yang kuat tentang dirinya gitu, tentang bagaimana produk-produknya akan disampaikan ke sana. Jadi dia harus punya keinginan. Ketika gagal dia harus punya komitmen kuat untuk bisa rebound. "Oh saya harus seperti ini, kalau kemarin gagal saya akan coba seperti ini. Kalau kemarin praktek ini kurang berhasil, ada praktek-praktek yang lain, kita akan coba praktek-praktek yang lain," gitu. Jadi tidak mudah menyerah. Nah, salah satu hal yang unik juga di buku ini, ketika kemudian terjadi penolakan, itu kalau di buku-buku yang lain ya, biasanya kan, langsung dikatakan bahwa, salahnya di mana gitu ya, salahnya ya salah satunya adalah salah orang sales, iya, tapi di buku ini juga dikatakan bahwa, ya sebenarnya ada hal yang harus dilakukan lain loh ketika terjadi penolakan, jangan-jangan target marketnya salah. Kita memiliki produk menengah ke atas, kemudian ditawarkan pada orang-orang menengah ke bawah. Komplainnya apa? Ya jelas harga, "Kok mahal mahal sekali harganya?" Ya karena dari awal kita tidak memahami target marketnya kita itu siapa gitu. Kalau sebaliknya, kita memiliki target marketnya adalah produk-produk dengan target market menengah ke bawah, kita tawarin ke atas, ini recehan sekali gitu, mereka nggak mau beli. Tempat-tempat penjualan juga akan berpengaruh di sana gitu dan di buku ini juga sudah dibahas ya teman-teman. Oleh Pak Motoh. Jadi cukup lengkap, kalau misal tambah semua kayaknya nggak kita butuh waktu lebih lama lagi, nggak bisa dalam waktu 10 menit, 15 menit gitu ya. Nah, karena memang buku ini sangat lengkap, jadi, teman-teman itu perlu melakukan, apa ya, praktek tadi ya, tapi dibaca itu jangan sekali duduk ya. Jadi misalnya bab 1 sampai kemudian bab 10 itu dibaca dalam sekali duduk atau beberapa kali duduk tanpa praktek jangan. Jadi buku ini memang harus diselingi dengan baca praktek atau nggak apa-apa kalau menurut saya praktek dulu, setelah itu kemudian baru membaca. Jadi nanti kita akan tahu sebenarnya apa sih yang akan, apa ya, oh kesalahannya kemarin di mana atau kemudian, oh ternyata kan, di beberapa hal kasus-kasus A itu memiliki beberapa jenis solusi, oh kemarin baru praktek solusi A, belum berhasil coba kita gunakan praktek solusi B. Karena kan customer ini beragam sekali gitu, jadi kalau misal kita melakukan pendekatan-pendekatan juga biasanya nanti akan ada beberapa jenis pendekatan yang akan digunakan untuk masuk ke customer gitu ya. Nah, di bagian akhir teman-teman jangan khawatir ya. Ini yang sering sekali gitu ya, yang biasanya sering kali ditanyakan oleh orang-orang yang baru mau beranjak ke sales. Gimana ketika nanti terjadi penolakan? Ini kita udah melakukan penawaran nih, tapi ternyata gagal karena sana ngerasa, belum butuh atau sana ngerasa, produknya tidak sesuai. Nah, ini ada jawabannya, tidak saya sampaikan di sini ya. Jadi kalau pengen tahu teman-teman bisa banget untuk bisa baca bukunya atau bisa ditanyakan langsung ke Pak Motoh karena, Pak Motoh punya pengalaman yang lebih banyak customer yang kemudian bisa di-handle gitu ya. Nah, termasuk juga di buku ini itu akan ada, namanya kalau kita sebagai orang sales ya, ketika kita berada di lapangan atau kemudian kita call dengan, customer, itu kita akan tahu ada semacam, "Oh, ini kayaknya mau akan beli nih, ini kayaknya tertarik ini nih." Nah, di buku ini juga dibahas itu. Ketika si customer itu tanda-tandanya akan menerima produk kita. Nah, ketika kita tidak menangkap tanda itu, wah lepas itu customer tuh. Nah kalau udah lepas kita yang nyesal sendiri itu. Jadi, ketika kita paham, oh ternyata ada tanda-tanda yang menyebutkan bahwa, oh ini adalah tanda-tanda orang mau beli nih. Nah kita harus tangkap, sebagai orang sales kita harus tangkap dan kemudian melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih baik gitu. Itu
Mungkin, sebagai penutup ya di bagian awal ini karena kayaknya saya cukup lama ini berbicara gitu ya. Di bagian penutup ini jika memang, ada kesempatan mungkin ya Pak Motoh untuk membuat buku baru atau kemudian membuat versi lain tentang buku, yang kemudian saya rasa gitu ya akan menjadi lebih menarik lagi gitu Pak, ketika kemudian di buku ini Pak Motoh juga menyampaikan tentang, gimana sih penjualan di era digital gitu ya. Karena kan di beberapa UMKM gitu ya, kemudian ketika saya bertemu dengan rekan-rekan sesama, pebisnis ya yang belum belum level besar, mereka itu kan didorong sekali tuh untuk, gimana caranya berjualan di level-level online. Nah, level online ini kan, penemuan customer-nya mungkin agak sedikit beda dan, referensi-referensi tentang customer yang kemudian datang itu biasanya lewat formulir-formulir atau kemudian lewat, download sesuatu kemudian kita punya data kontaknya dan melakukan probing di sana gitu ya. Nah, ini kan pasti memiliki tahapan-tahapan yang agak sedikit berbeda dengan, bertemu dengan bertemu dengan customer-customer yang bisa kita ketemu secara langsung di dunia nyata ini. Nah, ini akan jadi hal yang menurut saya akan menarik sekali Pak Motoh kalau misal Pak Motoh ada kesempatan lagi, kemudian dikombinasikan gitu ya di model sales yang sekarang di buku ini kemudian, gimana ketika customer kita itu ada pada digital gitu ya, dunia-dunia digital. Kemudian yang kedua mungkin, lagi ini akan sangat menarik karena, eee, dari beberapa buku yang saya baca ya menurut saya, jadi kalau sales ini kan semuanya tentang praktek ya. Artinya kalau kita tidak lihat prakteknya langsung juga, itu biasanya agak nggak puas walaupun kita juga harus praktek. Nah mungkin, ini juga akan jadi hal yang menarik kalau misalnya di sana dilengkapi link gitu, link semacam barcode gitu untuk teman-teman misal di bagian bab satu, oh bab satu tentang A. Nah kemudian ada link barcode, gimana sih sebenarnya prakteknya, nadanya seperti apa sih, jadi kemudian link itu akan nempel ke YouTube mungkin ya, YouTube-nya Pak Motoh. Nah teman-teman akan langsung terreferensikan, oh di bab ini aku bisa lihat videonya itu ada di sini gini. Nah, tapi video itu mungkin di private ya. Jadi, orang-orang yang dapat linknya aja untuk bisa akses ke sana. Jadi kita akan belajar secara buku, kita akan membaca dan kemudian prakteknya pun akan kita lihat dan kita bisa, melihat secara langsung, oh seperti itu caranya. Nah, setelah praktek nanti kita juga tahu, oh setelah membaca, kemudian melihat dan kita akan praktek, kita akan mendapatkan kesimpulan yang sangat baik untuk ditulis di ending setiap bab ya. Oh, apa yang sudah kita lakukan hari ini. Nah, ini akan menurut saya akan menjadi satu hal yang sangat menarik itu kombinasi dari buku ini gitu ya, buku yang kemudian nempel dengan, penjualan-penjualan di era digital, kemudian juga gimana caranya, buku ini juga akan memiliki referensi video gitu ya, referensi praktek. Jadi, kita sebagai pembaca itu akan tahu, oh cara prakteknya yang terbaik itu seperti ini. Nah, ini akan jadi hal yang sangat menarik. Kurang lebih seperti itu sih dari saya, Mas Ardi, tidak bisa panjang-panjang karena bukunya ini harus praktek gitu ya. Jadi kalau terlalu banyak diceritakan dan tidak praktek juga tidak baik. Jadi saya rekomendasikan saja untuk teman-teman, silakan untuk siapapun yang pengen menjadi seorang sales, akan jadi satu hal yang sangat menarik buat teman-teman membaca buku ini. Dan jangan lupa jangan cuma baca, tapi juga harus dipraktekkan. Bahkan tidak cuma orang-orang sales ya, tapi juga orang-orang yang selain sales. Karena sales ini adalah kalau menurut saya pribadi adalah kemampuan fundamental yang harus dimiliki oleh seorang manusia yang hidup. Itu saja. Makasih Mas Ardi, saya kembalikan ke Mas Ardi. Baik, terima kasih Mas Gilang atas beberapa catatannya. Mungkin nanti kita diskusikan. Ini masuk ke sesi kedua, teman-teman. Kita akan diskusi lebih lanjut terkait buku ini. Tadi sudah baik dari Mas Gilang maupun dari Pak Motoh sudah sedikit banyak menyampaikan beberapa hal yang akan kita diskusikan malam hari ini. Jadi karena buku ini buku teknis gitu ya, karena teknis penerapannya akan berbeda-beda nih. Mungkin ini akan jadi salah satu poin positif kenapa teman-teman malam hari ini ikut webinar, kemudian nanti baca bukunya. Nah ini diskusi malam hari ini kemungkinan akan menarik. Begini Pak Motoh, pertanyaan yang pertama nanti mungkin juga Mas Gilang akan menambahkan ya. Karena buku ini buku teknis, Pak Motoh, apakah ada sudut pandang di dalam buku ini yang kemudian itu membahas tentang teknis penerapannya? Kalau misalkan kita baca ini kan hanya khusus untuk pembaca ya. Tapi bagaimana ketika pembaca itu adalah seorang manajer, seorang CEO, seorang pemilik
bisnis gitu kepada tim salesnya gitu. Atau kemudian di sudut pandang yang lain atau di sisi yang lain, pembacanya ini adalah seorang praktisi gitu. Mereka adalah orang-orang yang langsung turun ke lapangan. Nah, ini apakah beda sudut pandangnya dan bagaimana sih mengimplementasikan untuk teman-teman yang sudah di lapangan dan juga teman-teman yang memang dalam posisi strategis itu mengelola timnya begitu. Bagaimana Pak Moto? Monggo. Ya, oke. Pak Mas Ardi ya. Mas Ardi sama Pak Gilang tadi sudah cukup banyak juga tadi mengulas. Malah lebih banyak Pak Gilang mengulas, ya kan? Kalau di saya memang tidak perlu banyak-banyak, nanti dipikir ngecap, kan begitu. Lebih baik orang yang bukan nulis yang mengulas, kan enggak? Kalau saya bilang bagus buku saya, bahannya bagus, semua juga di sini orang sales kan? Ah itu kan ya tulisannya Pak Noli, pasti dibilang bagus. Tapi kalau Pak Gilang yang mereview atau yang menyampaikan isinya, berarti kan lebih real. Ya, oke, terima kasih Pak Gilang sama Mas Ardi. Kalau pertanyaan tentang bagaimana mengimplementasikan, kalau orang sales, orang yang pelaksana ya, seperti sales, orang marketing, mau dia posisi supervisor atau manajer, saya tidak tahu, saya mohon maaf ini, tapi ini berdasarkan pengalaman training-training saya juga. Tidak semua orang sales yang levelnya manajer, mohon maaf ini, belum tentu dia juga lebih hebat daripada anak buahnya kok. Justru itu, mau dia sales, mau dia pelaksana, mau dia marketing staff, ataupun supervisor atau manajer, sama kok. Tetap dia butuh buku ini untuk supaya dari secara pribadi ini kan mengupgrade level. Itu yang pertama. Banyak orang bilang begini, kalau sudah manajer, dan ini selalu saya katakan, kalau sudah manajer ini sudah pasti lebih hebat daripada si sales. Salesman-nya maksudnya ya, atau staff-nya. Menurut saya terbalik. Justru sales itu harus lebih hebat daripada manajernya. Karena apa? Ujung tombaknya kan itu. Setelah jadi hebat jadi orang sales, baru menjadi suhunya si sales kan, baru naik. Kan begitu. Intinya kan begitu. Nah jadi secara pribadi mau posisi apapun, sampai dengan owner, sampai dengan business owner atau pengusaha atau CEO bahkan direktur, secara pribadi juga harus upgrade level. Karena sales marketing ini kan setiap waktu kan berafiliasi. Seperti di buku ini juga kan saya jelaskan. Tipe konsumen, tipe customer 20 tahun 3 hari di servis oleh orang sales marketing, cara dulu masih dipakai di sekarang itu juga beda. Dan konyolnya kan beberapa para manajer atau direktur sales atau direktur marketing, wawasannya kan wawasan yang 20 tahun lalu, 10 tahun lalu kan. Justru itu kalau kita lihat di beberapa perusahaan, selalu kan ada kontradiktif antara si sales yang mohon maaf milenial, seperti Pak Ramdhani ini kan milenial ini, Mas Ramdhani yang Palangkaraya. Tapi manajernya atau bosnya ini kan usia saya gitu, 40 tahun. Kalau tidak mengupgrade secara pribadi, bagaimana bisa mengatasi dan memberikan edukasi atau melatih tipe-tipe seperti Pak Ramdhani yang milenial. Berarti kan secara individu, mau posisi apapun bisa memanfaatkan buku ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia punya tim, misalnya supervisor punya 7 sales atau 7 orang marketing.
Yang paling penting kan bukan harus si bawahnya dulu yang harus belajar. Yang harus belajar siapa dulu? Ya yang ngajarin kan. Mengaplikasikannya kan begitu. Ini sekalian. Kalau tidak salah di buku ini saya cantumkan. Ini kejadian beberapa ya. Beberapa supervisor, beberapa manajer, beberapa direktur meminta agar timnya atau sales timnya ini menghasilkan penjualan yang bagus. Tapi hanya meminta, tanda kutip meminta. Si supervisor atau manajer atau direktur tidak pernah mau ngajarin si salesnya atau timnya supaya bisa jadi penjual yang hebat. Pertanyaannya yang gila siapa? Salesman-nya atau staffnya atau manajernya. Nah ini beberapa mungkin di sini ada manajer, saya minta maaf, tapi ini realita. Tidak pernah ngajarin bawahannya tapi minta angka. Yang gila siapa? Nah itu dijawab sendiri. Yang diminta atau yang meminta. Nah jadi konotasinya kalau ditanya, ini bagaimana mengaplikasikannya? Individunya dulu belajar. Individunya dulu belajar dari buku ini, baru kita bisa mengaplikasikan ke tim di bawah. Itu salah satu cara. Cara kedua yang sudah sedang berjalan di saya, beberapa mungkin manajer atau CEO atau direktur atau owner sekalipun, ini kan butuh waktu. Cara menyampaikannya juga kan berbeda dengan saya yang memang orang selalu memberikan training atau motivasi kepada beberapa perusahaan. Ya akhirnya ngundang saya, seperti itu intinya. Jadi mengundang saya untuk memberikan training atau memberikan bedah buku secara offline. Karena seperti yang dibilang Pak Gilang sama Pak Ardi tadi, baca buku dengan pelaksanaannya secara live, secara langsung, nadanya, dialeknya, tekanan suaranya pasti beda. Kan begitu. Contohnya kalau di sini tulisannya, oh selamat siang Bu, mohon maaf, kan datar gitu aja. Tapi kalau secara live kan beda. Selamat siang Bu, saya mohon maaf, saya punya produk satu yang paling menarik dan pasti bisa digunakan. Kan sudah beda. Nadanya, tekanannya, senyum. Kalau dilihat Pak Gilang mungkin agak kelewatan. Buku ini dimulai dari senyum. Orang sales itu harus senyum-senyum, tapi jangan senyum-senyum sendiri, nanti jadi gila. Dianggap orang gila begitu. Jadi harus senyum. Kalau tidak percaya tajamnya senyum, siapapun yang di sini mungkin ada yang cowok ya, sebagian ada yang cewek. Coba aja ke mall. Ada tuh SPG atau Acer ya. Kalau dia dari jauh senyum, pasti kita langsung seperti ngaku atau tidak ngaku, kan seperti itu. Berarti senyum ini kan berbahaya. Orang sales ini sederhana sebenarnya. Apa yang kita punya di dalam diri kita bisa jual. Seperti bilang Pak Gilang tadi di dalam buku ini, jual diri dulu baru jual produk. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau mengaplikasikan, kembali ke pertanyaan Pak Ardi, saya pikir secara individu bisa diaplikasikan. Kalau ingin ngajarin tim, dirinya dulu harus belajar. Bukan belajar ya, tambah wawasan mungkin, seperti itu. Terus yang ketiga, kalau mau lebih sederhana, beli buku, dibaca rame-rame, langsung dipraktekkan di depan. Bagaimana sih maksudnya si penulis, maksudnya si buku ini? Kenapa harus menghadapi customer yang pendiam? Apakah ada customer yang pendiam? Banyak. Apa ada customer yang pengoceh? Banyak. Jadi bisa sharing antar atasan sampai dengan owner dengan tim yang di bawah. Ini akan lebih efektif. Karena real yang sudah dialami tapi dipandu oleh buku Hebat Jualan dalam 10 hari. Nah, seperti itu jawabannya, pengaplikasiannya, Pak Ardi. Baik, terima kasih Pak Moto atau Pak Noli. Ya. Langsung ke Mas Gilang, mungkin Mas Gilang ada yang mau ditambahkan terkait
implementasinya, karena tadi kan Mas Gilang sudah agak panjang yang menjelaskan terkait isi buku. Nah, kalau misalkan dari sudut pandang Mas Gilang yang memang berada di tim manajemen, itu seperti apa Mas Gilang? Oke, Mas Ardi, terima kasih atas waktunya. Gimana cara implementasinya mungkin ya, kalau misalnya, dipraktekkan buku ini. Nah, cara implementasi yang paling tepat ya sebenarnya praktek, kan gitu ya Pak Noli ya, kalau misal kita tidak praktek tidak akan pernah bisa gitu ya. Tapi kalau menurut apa ya, kalau misalnya kemudian implementasi yang terbaik, kalau misal kita sudah punya tim ya, artinya kan, tim itu biasanya sudah punya struktur gitu ya, sudah punya struktur berdasarkan pada target marketnya siapa, kemudian posisi-posisi yang ada itu apa, nah itu yang mungkin harus disesuaikan gitu. Karena kan, ketika kemudian praktek, tidak tidak semua mungkin langsung akan menjalankan sesuai dengan hal ini, karena kan dia harus praktekkan satu dulu, kemudian mempraktekkan banyak hal yang lain gitu. Nah, setelah kemudian dilakukan praktek-praktek ini di lapangan, ya memang tadi udah sempat disampaikan oleh Pak Noli, memang harus ada forum feedback. Dan biasanya kan orang-orang sales itu kalau ketemu sama customer, salah satu pas briefing, saya kurang tahu kalau di tempat Pak Noli biasanya gimana gitu ya, kalau di tempat kami kan ada briefing. Nah, nanti di pimpinannya biasanya akan nanya, "Rin, gimana customer? Udah melakukan komunikasi kayak gimana? Nah, masalah yang ditemui apa?" Gitu. Atau kemudian, setelah mereka menyampaikan masalah-masalah itu, biasanya nanti siapa, dari sisi manajernya akan memberikan feedback, pimpinan akan memberikan feedback, "Oh, harusnya gini, harusnya gitu." Tapi itu tadi benar sekali, tadi saya sangat tertarik dengan jawabannya Pak Noli, bahwa tidak semua manajer itu lebih pintar praktek sales-nya, betul ya Pak ya? Karena saya juga mengalami hal itu gitu ya. Jadi kalau misalnya sebagai seorang pimpinan, kadang-kadang kalau misal ada orang sales yang jago mau keluar itu deg-degan sendiri nih di lapangan, "Waduh, ini kok dia mau keluar ini, kenapa ini?" Kita harus cari tahu gitu. Jadi kadang-kadang malah justru berbahayanya itu kalau misalnya, ya itu tim-tim yang lebih pinter dari kita, dia mau keluar, ini bahaya sekali gitu. Artinya apa, kalau misalnya, ada orang-orang yang lebih pintar pun di lapangan, nah ini harus dibuatkan, semacam apa ya, kayak transferring dari tim yang lama ke tim yang baru agar apa, agar, eee orang-orang yang kemudian belum berhasil atau kemudian tidak memiliki apa ya, tidak memiliki hasil yang lebih baik dibanding dengan tim yang lama ini akan bisa lebih baik lagi. Nah, kemudian setelah yang pertama adalah forum feedback tadi, implementasi yang kedua adalah perubahannya ini. Artinya kan setelah diberikan feedback pasti akan ada perbaikan-perbaikan ini. Nah, lagi-lagi, apa ya, kalau misal perbaikan-perbaikan ini pun tidak dilakukan teman-teman, kalau teman-teman ada feedback nih, misalnya kita punya pimpinan, kemudian pimpinan memang secara kapasitas, kapabilitas itu memang sudah ahli, karena memang dia berangkat dari sales langsung, sudah ditempa di lapangan, kemudian ketika kita diminta memberikan, laporan dan kita diberikan feedback, setelah itu feedback itu tidak kita tanggapi dengan perubahan, ya tidak akan terjadi juga perbaikan-perbaikan itu, begitu ya Pak Noli ya? Jadi tetap harus disampaikan gitu. Tadi sempat disinggung Pak Noli, saya kelewat satu hal, iya saya juga baru ingat. Jadi tadi memang yang iya orang sales itu emang harus murah senyum ya Pak ya. Kalau dari awal orang sales ini kita malah nggak banyak senyum, berbahaya teman-teman. Takut tadi kalau misal kita tegang, "Halo Bu, saya mau menawarkan produk." Wah ini bahaya sekali nih, ibunya udah lari duluan dia kalau misal mau ketemu dengan kita. Jadi orang sales itu emang harus ramah, murah senyum. Dan tadi satu hal yang saya kelewat juga itu di buku ini Pak Noli itu mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang menjual. Artinya apa teman-teman? Satu hal yang menarik itu Pak Noli itu menggambarkan bahwa profesi sales itu bukan profesi yang, horor di mata orang lain. Karena profesi sales itu harus menjadi teman gitu ya, harus menjadi teman bagi subjeknya gitu, bagi target marketnya. Artinya kalau misalnya target marketnya itu tidak bisa sampai dekat itu dengan kita, nah ini jadi pertanyaan, ini orang sales kerjanya ngapain aja ini nih, kok target marketnya malah kabur. Bahkan setelah dia membeli pun, ya kita harus menjadi teman lagi karena targetnya setelah terjadi pembelian dia harus mampu, mengkonversi gitu ya, mengkonversi pembeliannya jadi pembelian-pembelian berulang. Jadi nanti jadi loyal ya, Pak, ya. Loyal, kalau udah loyal kita nggak terlalu pusing untuk nyari target market berikutnya. Begitu Mas Ardi terkait dengan implementasinya. Baik, terima kasih Mas Gilang dan juga Pak Moto atau Pak Noli. Ini untuk sesi ini mungkin kita cukupkan. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan dari teman-teman, bisa disampaikan. Nanti saya ada satu titipan pertanyaan, Pak Noli.
Dan Mas Gilang nanti saya izin tanya setelah teman-teman. Barangkali teman-teman di sini ada yang mau bertanya, mungkin bisa raise hand. Kalau misalkan mau open cam dan juga open mic, silahkan. Atau teman-teman yang ingin bertanya juga bisa langsung di chat, di kolom chat. Ada yang mau tanya dari teman-teman? Kalau masih belum ada yang bertanya, saya mungkin sampaikan. Oh, ini ada Pak Asep. Silakan Pak Asep, mau bertanya langsung dengan Pak Moto maupun Mas Gilang. Monggo, silakan bisa di open mic-nya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin bertanya ya Pak. Kan di sini kan saya juga kan mahasiswa program bisnis digital gitu kan. Karena kan untuk kedepannya kan serba digital mungkin ya Bapak ya. Target pasarnya itu kayak gimana gitu Pak untuk penjualan ini itu kalau diterapin di bidang digitalisasi itu bisa apa tidak gitu Pak? Apa cuma offline aja gitu? Mungkin itu aja sih Pak. Baik, terima kasih Pak Asep. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Mas Gilang atau Pak Noli sekaligus. Monggo. Oke, terima kasih Mas Asep. Mas Asep di mana ini? Cirebon, Bogor, Bandung, Dari atau Serang Karawang? Banten Pak. Wah, Serang, Banten. Saya pernah di Serang 1 tahun lebih. Ya, salam sama orang-orang Serang. Ya, Iya oke. Bapak. Pertanyaannya sih menarik ya. Pertanyaannya menarik karena beberapa bisa dipraktekkan untuk online. Karena ini kan kesannya, tanda kutip ya, kesannya. Kesannya itu kan hanya untuk offline. Tapi pada dasarnya begini, online itu basicnya dari mana? Basicnya dari offline. Kalau kita mempengaruhi customer secara offline, berarti kan sama. Kita juga harus mempengaruhi customer atau calon konsumen, calon pembeli. Cuman bedanya di media. Kan begitu. Kalau misalnya saya ini bukan ahlinya digital. Saya sampaikan bahwa saya bukan orang digital secara murni, tetapi saya juga mempelajari. Jadi contohnya begini, kalau di online ada istilahnya kan copywriting. Betul ya? Copywriting ini bagaimana? Apa sih? Berarti kan satu kalimat atau hook untuk mempengaruhi calon konsumen untuk tertarik dan mau melihat produk yang nanti akan ditawarkan. Itu kan satu. Apa bedanya dengan kita di offline? Offline ini customer tertarik membeli produk. Apa karena produknya? Yang pertama bukan. Yang pertama adalah kita sebagai penjual. Makanya coba diperhatikan. Mohon maaf, ada orang berjualan mendorong hal negatif yang dia miliki. Itu berarti apa? Berarti untuk mempengaruhi customer, mempengaruhi calon pembeli. Kalau di online bagaimana? Ya sama, tampilannya Bapak dan Ibu mungkin beberapa ada pakar digital di sini, digital marketing. Yang paling terkenal atau yang paling viral di dunia digital apa? Yang paling bagus sekalian atau yang paling buruk sekalian? Tujuannya untuk apa? Itu kan untuk menjual diri, untuk menarik calon konsumen. Jadi kalau pelajari buku ini sebenarnya tinggal memindahkan ke dunia yang berbeda dari offline menjadi online. Cuman berbeda tata dan caranya dan di medianya. Jadi ada 3. Tata, cara, dan media. Jadi gitu. Oke, Mas Asep, itu pandangan saya. Karena Iya kalau Pak. dilihat
Mas Asep atau teman-teman yang lain di sini bisa lihat di TikTok saya. Saya juga mengulas beberapa tentang digital marketing. Kalau di digital ada namanya CTA, call to action, dengan berbagai metode, berbagai cara. Sekarang kalau di offline, apa CTA-nya? CTA-nya saya tulis di buku. Bagaimana kita bermain ilusi. Bapak, Ibu, produk ini bagus, mau saya kirim besok itu 50 karton atau 20 karton. Sama, call to action, meminta supaya calon konsumen, calon pembeli, calon customer mau melakukan pembelian. Sama saja. Perbedaan teknis, caranya dan medianya. Ya sudah, seperti itu. Terima kasih. Mungkin dari Pak Gilang mau ada ulasan, enggak apa-apa. Tambahan, enggak masalah. Monggo Mas Gilang, ada yang mau ditambahkan? Iya, oke. Ini mungkin sedikit ini ya. Jadi kemarin baru interview salah satu alumni lah, mantan karyawan perusahaan digital ya. Salah satu perusahaan digital di Indonesia yang lumayan besar. Kemarin sempat ngiklan di TV lumayan banyak. Yang agak unik produknya digital. Tapi dia itu merubah strukturnya penjualannya jadi offline. Ini agak unik ini, Pak. Produknya digital, dulunya dijual secara digital, sekarang mereka mengurangi tim digitalnya. Artinya apa gitu? Mungkin orang Indonesia kebiasaan latah-latah ya. Latah lagi rame digital terus digital. Nah, yang terjadi di lapangan apa teman-teman? Sekelas perusahaan digital aja jualan produknya masih offline gitu. Jadi artinya buku ini akan sangat bermanfaat. Kenapa? Karena benar disampaikan oleh Pak Moto, basic antara offline dan online itu tidak ada bedanya. Bahkan di istilah-istilah pun aslinya hampir sama gitu ya. Jadi perbedaannya kalau menurut saya pribadi tentang cara screening customer-nya. Nah, ketika di offline kita harus memiliki cara screening yang tahu profil dan lain-lainnya, harus tahu dulu nih target market-nya akan siapa ini. Nah, kalau di online kan itu harus disampaikan dengan bentuk formulirnya. Misal di formulir dia harus mencantumkan nama, kemudian dia harus cantumkan apa, misal kalian jualan skincare gitu ya. Nah, skincare ketika teman-teman mau menjualkan online kan berarti di bagian pertanyaan di sana harus salah satunya adalah masalah yang sering kalian alami. Nah, atau kemudian kalian jualannya obat herbal misalnya. Nah, ketika pertanyaan kita sudah mendapatkan, kalau di online mungkin kita nyebutnya sebagai lead gitu ya, kita mendapatkan lead market ya, yang harus ditanyakan di sana di formulir supaya lead magnetnya itu lead-nya mau ngisi adalah gejala yang dialami sebelumnya atau kontradiksi obat yang pernah dialami. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan sama sekali karena basicnya semuanya tentang target market. Selama kita paham target market, cara mendekatinya, dan kita memiliki kepribadian seorang sales yang baik, ya udah mau online atau offline nggak terlalu berpengaruh kalau menurut pengalaman kami di sini. Karena kami juga jalan dua-duanya nih di The Publish. Online-nya jalan, offline apalagi harus jalan dua-duanya. Begitu Mas Asep, Mas Ardi. Baik, terima kasih Mas Gilang. Mas Asep, ada yang mau ditanyakan lagi? Kayaknya cukup Bapak, karena kan ya udah dijawab sama Bapaknya juga. Karena mungkin ya insya Allah sih bisa diaplikasiin gitu kan. Karena kemungkinan kedepannya kan pasar kita kan lebih ke digital gitu Pak. Jadinya kan ya biar tahu aja konsep kedepannya kayak gimana, biar bisa diterapin gitu. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Mas Asep. Ada yang mau bertanya lagi mungkin dari teman-teman? Kalau misalkan belum ada, ini saya ada satu titipan, mungkin bisa dijawab oleh Mas Gilang maupun Pak Moto. Satu hal yang mungkin jadi momok menakutkan bagi teman-teman sales yang baru ya, Pak. Baru ini kan biasanya yang diuji adalah mentalnya, bukan pengetahuannya. Kadang pengetahuannya mereka lebih sudah paham. Tapi ketika bertemu dengan orang, kemudian berkomunikasi dengan orang, nah ini yang bermain kan ada mentalnya ya. Nah ini apakah di buku ini diajarkan juga atau dituliskan juga terkait mental dan seperti apa sih peran mental ini dalam komunikasi? Karena kan pede atau tidak pede itu kan berurusan dengan mental ya. Nah, mungkin silakan Pak Moto dan Mas Gilang menanggapinya. Oke,
Oke, terima kasih Pak Mas Ardi. Di buku ini memang dijelaskan di awal. Kalau dibahas tadi sama Pak Gilang, Mas Gilang, awalnya kan membahas tentang mental, mindset, pola berpikir juga. Tapi di awal saya bilang, yang pertama kali itu senyum. Yang pertama kali senyum. Bagaimana kita ingin membangun mental, tapi kalau dari keyakinan diri kita sendiri tidak ada. Kan dari situ dulu untuk menguatkan mental supaya ada ketakutan kalau penolakan atau grogi atau mau belajar. Ini sekarang begini aja, paling sederhananya saya mulai dari senyum dulu. Coba Bapak dan Ibu yang jangan senyum, coba rame-rame jangan senyum. Udah? Tuh, 2, 3. Sekarang coba kita senyum. Apa yang dirasakan bedanya? Rasakannya di sini. Di sini agak mekar. Ya, kalau yang ikuti benar pasti akan terasa beda. Berarti apa? Supaya kita membangun mental, supaya keraguan, ketakutan kita, yang paling penting kita senyum. Orang sales baru ini mau ketemu dengan toko, wah nanti dimarahin, malu, grogi, nanti mau ditanya apa, itu nggak usah dipikirin. Yang penting senyum aja. Contoh ini Kak, contoh paling mudah. Kalau Bapak dan Ibu atau teman-teman ini mau ketemu konsumen, coba aja senyum-senyum sendiri. Dia akan tanya, kenapa kamu senyum-senyum sendiri? Kita enggak perlu sapa, dia sudah sapa duluan. Tapi ini kan negatif. Nanti dipikir kalian ini mau jualan atau mau godain siapa gitu kan. Salah senyum nanti yang punya marah. Nah, jadi itu. Yang pertama senyum dulu. Supaya cara berpikir kita itu tidak menjadi menakutkan diri sendiri. Nah, yang kedua gini, yang membuat kita ini punya mental ada kekhawatiran ditolak atau ada ketakutan produknya ini tidak laku atau mau ditawarkan dia tidak mau dan lain-lain, itu karena apa? Hanya karena satu, karena ada di niat di sini. Kita sudah berpikir bahwa kita akan takut. Wah, saya takut ketemu toko ini, saya takut ketemu konsumen ini. Jadi, coba dipikirkan, bayangkan saja, belum tentu si toko atau orang atau konsumen yang ingin kita temuin berpikir hal yang sama. Jadi yang membuat kita takut siapa? Ya kita sendiri. Pengalaman saya, sebagai sales pertama kali, saya nothing tulus. Saya datang, pemikiran saya sederhana. Yang penting saya datang. Lu mau beli, kagak, emang gue pikirin. Yang penting saya temuin. Tapi yang harus diperhatikan sini, begini. Masyarakat Indonesia ini kan masyarakat yang sungkan. Tongkrongin aja satu hari di situ. Nggak mungkin nggak dibeli. Kalau separah itu. Itu mental. Mental ini bisa kuat kalau kita punya pola pikir. Kalau pola pikir kita baik, niat kita baik, mental kita pasti kuat. Konotasinya di situ, hubungannya cuma di situ. Mental ini kan hanya ada kelemahannya kan karena kita punya rasa khawatir, punya rasa ketakutan. Bagaimana kita supaya mentalnya kuat? Pola pikirnya yang harus dirubah. Yang tadi saya bilang, tidak semua yang kita pikirin belum tentu konsumen itu pikirkan hal yang sama. Ketakutan itu cuma ada di kita. Jadi yang membuat mental kita hancur, kita, bukan si toko atau bukan si konsumen. Malam ini nanti tidur renungkan aja. Yang masalah itu bukan konsumennya, kitanya. Oke, itu jawabannya. Mas Ardi, Baik, sama Pak terima Gilang kasih. dan lain-lain. Baik, terima kasih Pak Woto.
Mungkin Mas Gilang mau menambahkan dalam hal ini? Kalau mental tuh nggak bakal tertempa kalau nggak praktek aja Mas Ardi. Ya artinya emang awalnya mungkin kita terpaksa itu, lama-lama kan ya kalau udah jadi orang sales awalnya ditolak, rada sakit hati gitu ya. Terus yang kedua, aduh lama-lama alah gitu ya, udah santai aja lah, udah biasa ditolak. Akhirnya yang terjadi adalah ketika kita ditolak kita belajar, apa sih yang menyebabkan penolakan-penolakan itu. Nah ini kan sebagai seorang sales yang baik ketika terjadi penolakan dipelajari, oh kemarin gagalnya apa, belajar lagi gitu. Jadi mentalnya tuh emang harus terbangun dengan baik, tapi gimana caranya bangun mental, ya sebenarnya di buku juga ada, Pak Moto udah menyampaikan tentang, eee, dari dipaksa, terpaksa, biasa, bisa, dan ya begitu nanti, silakan gitu, silakan dibaca di bagian awal buku, di bagian persiapan itu sudah ada itu tentang hal itu, Mas Ardi. Baik, terima kasih Mas Gilang, terima kasih juga Pak Moto. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi sebelum kita masuk ke sesi terakhir. Oh ya, Mas Ramdhani, Ya, baik. silakan. Ya, selamat malam untuk teman-teman sekalian, Pak Elvianoli, selaku moderator, dan Mas Gilang Mukti. Ini saya tidak bertanya terkait dengan konteks buku ya, Pak Mas Ardi. Tapi saya hanya ingin bertanya untuk secara pengalaman individu panel Pak. Lagi praktek ini Pak Moto. Beliau lagi praktek, jadi nanti kita tunggu sebentar. Mungkin dari teman-teman lain, oh ini. Ya, saya lakukan ya. Silakan Pak Ini karena Ramdhani. saya takut jualan jadi ya. Ya, ini saya cuma mau bertanya aja ke Pak Noli. Kira-kira pernah nggak Pak Noli itu terlibat dalam penjualan produk secara, saya spesifik pertanyaannya ya, kaki lima gitu, dan pengalaman apa yang pernah didapat dari situ? Itu aja sih Pak. Tidak, ini di luar konteks buku yang Pak Elvianoli tulis. Mungkin ini bisa jadi inspirasi juga buat saya, karena saya kan adalah PKL dan saya sedang jualan ini. Baik, terima kasih Mas Ramdhani. Ya, Monggo Mas Pak Moto. Oke, terima UKM kasih ini Pak Moto. Mas Ramdhani, Palangkaraya. Kalau ditanya 25 tahun jadi orang sales, sebenarnya jual di emperan juga pernah, di pasar pernah, ya jadi orang sales, karena memang hidup saya ini sudah dari usia 4 tahun, itu jualan cabai Pak. Di pasar, keliling ya, keliling. Terus pernah juga jual di pasar seperti emperan yang dialami oleh Pak Ramdhani. Nah, jadi kalau bicara pengalaman, itulah pengalamannya. Jadi tidak harus di perusahaan yang mungkin tadi saya jelaskan beberapa. Tantangannya memang ada berbeda. Saya cuma kasih tahu, mungkin di buku ini ada. Di buku ini ada, tapi saya support lah untuk UMKM. Kalau jualan di kaki lima, triknya paling cepat bagaimana supaya orang terpengaruh untuk membeli. Saya kasih satu. Ini bonus ini Pak Gilang sama Pak Ardi ya untuk UMKM. Karena UMKM ini jadi concern saya dan saya ingin membantu banyak UMKM. Itu target orientasi saya. Mainnya kecepatan. Kalau kita bermain lambat, durasi pembeli itu tidak lama. Jadi waktu ditawarkan, dia tertarik, langsung bungkus. Pengalaman saya begitu. Berbeda dengan kalau kita berjualan datang ke rumah, kita menawarkan 1 unit mobil atau sepeda motor. Itu akan lebih lama. Karena kita harus menjelaskan kelebihan, kekurangan, keuntungannya kalau pakai brand ini, dan hitung-hitungan. Tapi kalau di pedagang kaki lima sebenarnya simple. Mainnya kecepatan. Di buku saya jelasin bagaimana kita mempengaruhi calon pembeli dengan seperti bermain sulap. Bermain kecepatannya, sebutkan harga, bungkus, tatap matanya. Justru itu
Kalau orang bilang, wah ini Pak Noli pakai magic, enggak. Itu adalah psikologi. Psikologi marketing. Seperti kita di sini kan, sama. Kalau misalnya saya menjelaskannya tidak dalam konteks yang luar biasa, teman-teman di sini juga sebentar lagi tidur. Kan sama. Berarti kan saya berjualan buku saya mempromosikan buku saya, Bapak dan Ibu, teman-teman di sini juga punya produk yang harus dijual. Bedanya cuma itu aja. Satu poin tambahan, 95% kehidupan kita itu dari produk yang dijual. Kita tidak sadar, walaupun kita bukan seorang sales, sebenarnya kita juga lagi jualan. Jualan apapun. Ngelamar pekerjaan, itu jual diri. Bagaimana supaya HRD atau mungkin masukkan lamaran ke dipublish, Pak Gilang ini bisa terima Bapak dan Ibu. Berarti Bapak dan Ibu harus jual diri. Di buku ini, di buku Hebat Jualan dalam 10 Hari, itu sudah diajarin bagaimana jual diri. Seperti tadi sudah diulas. Ya, terima kasih. Itu Pak Gilang, Mas Ardi, sama Pak Ramdhani tadi yang tanya. Baik, terima kasih Pak Moto. Mas Gilang mau nambahin? Kayaknya enggak ini. Soalnya saya belum pernah. Saya dulu pernah jualan sate ayam juga, Mas Ramdhani. Jadi sempat berjualan sate ayam dan jajan-jajanan. Cuma ya saya juga bukan tidak sukses, tidak pinter di sana. Saya juga masih belajar. Jadi saya nggak terlalu paham. Jadi itu tadi Pak yang disampaikan Pak Moto, kita juga coba praktekkan aja gitu sih, Mas Ardi, karena saya nggak ada pengalaman di situ. Baik, terima kasih Mas Gilang. Karena ini sudah lewat kurang lebih 20 menit lebih, mohon maaf kepada peserta yang mau menanya. Nanti mungkin kita lebih banyak diskusinya di ruang chat di WhatsApp. Nanti kami sampaikan ke Pak Moto kalau misalkan memang ada yang mau disampaikan. Terima kasih juga kepada teman-teman semua. Terima kasih juga kepada para pembicara, Pak Moto dan juga Mas Gilang yang sudah menyempatkan waktunya. Mohon maaf sekali nih, Pak Moto malah baru landing, kemudian langsung ditodong jadi pembicara. Seperti itu. Baik, mungkin sebelum kami tutup, izin teman-teman semua kita dokumentasikan, biar nanti ada kenang-kenangan begitu. Teman-teman semua bisa menyalakan videonya, kameranya, biar nanti kita foto bersama teman-teman. Izin kalau misalkan ada yang tidak bisa, tidak masalah. Ini yang sudah bisa mohon dinyalakan. Baik. Baik, kita mulai 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi boleh? Bentar. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Terima kasih juga para pembicara. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata untuk malam hari ini. Untuk teman-teman semua yang belum mengisi absensi, mohon diisi absensinya, karena nanti dari sana kita akan berikan sertifikat. Kepada Mas Gilang dan juga Pak Moto, terima kasih atas waktunya. Terima kasih teman-teman untuk malam hari ini. Terima kasih, Mas Ardi. Hari ini kita cukupkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Pak Noli dan teman-teman Terima semua. kasih. Saya izin live.